siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indah Pristika Irawan, NIM 1051902222. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyaji satu dari kelompok 2. Nah, di sini sebelumnya semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan dijauhkan dari malapetaka dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun saya di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama itu ada cerita singkat muamalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu ada sifat entrepreneurship Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengetahui penjelasan dari materi tersebut, silakan simak di video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu cerita singkat muamalah Rasulullah SAW. Di mana di sini saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu tentang Rasulullah SAW sebagai kepala keluarga. Beliau adalah tokoh yang berhasil membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sikap Rasulullah SAW terhadap istrinya tercermin dalam ungkapan beliau bahwa sempurnanya iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya seorang mukmin adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sebaliknya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada istrinya bagaimana sikap seharusnya terhadap seorang suami. Dan Rasulullah SAW juga berpesan kepada istrinya cara mendidik anak dengan baik. Didiklah anak-anakmu untuk bisa melakukan salat. Biasakan mereka melakukan kebaikan, sebab kebaikan itu karena kebiasaan. Poin kedua, Rasulullah SAW sebagai dai dan ulama juga merupakan seorang ulama yang tekun ibadahnya. Rasulullah SAW juga selaku dai dengan lemparan batu dan potongan besi, sehingga membuat Rasulullah SAW itu terluka. Namun Rasulullah SAW selalu melakukan penyiaran dengan sabar dan pemaaf. Dalam penyiarannya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pun tidak hanya dengan lisan, melainkan dengan tulisan. Rasulullah selalu sabar menghadapi orang-orang yang selalu mencemoohkan dirinya. Beliau selalu sabar dalam menanggapi hal itu. Adapun poin ketiga tentang Rasulullah SAW sebagai pembisnis, pedagang, dan petani. Salah satu ajaran Rasulullah SAW dalam berdagang adalah melarang adanya pemalsuan, termasuk di dalam mengurangi timbangan. Dalam berdagang dan berbisnis, Rasulullah SAW sangat menekankan nilai kejujuran. Karena apa? Karena di sini kejujuran itu sangat penting untuk kita umat Islam, terutama apalagi seorang Rasulullah SAW sebagai seorang panutan lah ibarat katanya. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan ke dalam golongan para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Rasulullah SAW juga melarang saling hasad, terus tipu menipu, saling merebut membeli atau menjual atau dijual oleh orang lain. Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk tidak mencegat barang dagangan sebagai di pasar. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengutuk riba, orang yang membayarnya, orang yang menerimanya, dan 2 saksi yang menyaksikannya. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurfa Astuti dan Epo Ariando dan Kurniawan Pasa. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang muamalah Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang Yahudi.
Selama perjalanan sejarah dakwahnya, Nabi dan para sahabat melakukan aktivitas muamalah dengan orang Yahudi. Realita ini memberi panduan pada kita mengenai cara memboikot yang benar terhadap produk-produk milik orang-orang Yahudi. Perjalanan sejarah umat Islam mengalami pasang dan surut. Awalnya umat Islam dalam kondisi lemah sehingga ditindas oleh umat lain. Penindasan, intimidasi, dan pembunuhan sebagian umat Islam mewarnai awal sejarah agama. Umat Islam mengalami pasang dan surut. Awalnya umat Islam dalam kondisi lemah sehingga ditindas oleh umat lain. Penindasan, intimidasi, dan pembunuhan sebagian umat Islam mewarnai awal sejarah agama ini. Namun kondisi tersebut berlangsung lama tak lama karena kemudian berubah menjadi kejayaan dan kemenangan. Suatu hari, seorang lelaki datang menemui Nabi Muhammad SAW guna mengeluhkan kemiskinan yang melilitnya. Tidak selang beberapa lama datang lelaki lain yang mengeluhkan perihal para perampok yang merajalela. Menanggapi keluhan kedua sahabatnya itu, beliau bersabda, "Wahai Adi bin Hatim, apakah engkau pernah pergi ke kota Al-Hairah?" Sahabat Adi menjawab, "Aku pernah mengunjungi, namun aku pernah mendengar perihal kota tersebut." Nabi bersabda, "Jika engkau berumur panjang, niscaya suatu saat nanti engkau akan menyaksikan seorang wanita yang belum bergerak dari kota Al-Hairah menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf di Ka'bah tanpa ada yang ia takuti selain Allah." Hadis tersebut memberi gambaran tentang perkembangan sejarah Islam di zaman Rasulullah SAW. Kejayaan demi kejayaan terus dipetik oleh umat Islam di bawah bimbingan Nabi, yang kemudian dikembangkan oleh para khulafa ar-rasyidin hingga saatnya di zaman khilafah Umar bin Khattab, umat Islam berhasil mencapai puncak kejayaan sehingga mampu menundukkan dua negara, yaitu Persia dan Romawi. Dengan pengetahuan perkembangan sejarah Islam sejak awal hingga saat Islam mencapai puncak kejayaannya, kita mendapatkan satu hal unik yang patut kita cermati bersama. Walau Nabi SAW berhasil menundukkan kabilah-kabilah Yahudi, namun tetap saja beliau menjalin hubungan dengan mereka. Beliau mempercayakan pengolahan ladang-ladang beliau di negeri Khaybar kepada orang-orang Yahudi. Namun dengan ketentuan, bahkan hingga akhir hayatnya, beliau tiada pernah merasa sungkan bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Aisyah, istri Nabi SAW, mengisahkan pada akhir hayatnya Nabi SAW membeli beberapa takar gandum dari seorang pedagang Yahudi. Namun karena beliau belum mampu membayarnya, beliau menggadaikan perisai perangnya kepada pedagang Yahudi tersebut. Dan hingga ajal menjemputnya, beliau belum juga mampu melunasi perisai perangnya itu dari pedagang Yahudi tersebut. Kejayaan yang telah terwujud bagi umat Islam yang menghalanginya untuk berinteraksi niaga dengan para penganut agama lain. Kondisi ini berkelanjutan sampai umat Islam telah berhasil mencapai puncak kejayaannya di zaman Amirul Mukmin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hubungan dengan umat Islam, para penganut agama lain yang berkelanjutan, walaupun permusuhan antara Islam dan orang-orang kafir juga terus antara
terhadap para pedagang muslim yang berdagang di negeri mereka. Mereka memungut upeti dari setiap pedagang muslim yang berdagang ke negeri mereka sebesar 10% dari tahapnya. Menyikapi perilaku negeri-negeri musuh Islam tersebut, Khalifah Umar memerintahkan agar sahabat Abu Musa memperlakukan para pedagang negeri kafir yang masuk ke negeri Islam dengan cara yang sama. Sikap umat Islam ini membuktikan bahwa menjalin hubungan dagang dengan orang-orang kafir adalah sah-sah saja, selama tidak mengancam kehormatan atau melanggar hukum syariat. Terlebih bila kondisi umat Islam tidak memungkinkan berkonfrontasi dengan negara-negara kafir. Karena itu terlebih dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai dengan sebagian kabilah Yahudi dan juga dengan orang-orang kafir Quraisy. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, setiap negara bertanggung jawab untuk mengkaji kepentingan masing-masing. Bila suatu negara meyakini bahwa maslahatnya mengharuskan menjalin hubungan diplomatik, perdagangan, dan kegiatan lainnya yang dihalalkan secara syariat, tidak mengapa untuk dijalankan. Dan bila negara merasa bahwa yang lebih maslahat ialah memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi, keputusan yang harus dijalankan. Dan demikian juga hubungan dengan negara-negara kafir yang lain. Ini cocok untuk umat Islam dalam kondisi lemah sehingga tidak memiliki kuasa berkonfrontasi dengan orang-orang kafir, atau memungut upeti jizyah dari mereka bila mereka ahlul kitab atau penganut agama Majusi. Adapun bila umat Islam kuasa untuk berperang melawan mereka, tidak dibenarkan mengadakan perjanjian damai atau peperangan atau kewajiban membayar jizyah. Perjanjian damai hanya boleh dilakukan jika umat Islam benar-benar tidak berkuasa menuruti aturan mereka, atau tidak ada kuasa membayar jizyah. Dasar penjelasan Syekh Ibnu Baz tersebut adalah firman Allah yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepala hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dari penjelasan tersebut dapat diterapkan bahwa keputusan memberlakukan boikot atau yang sering disebut dengan istilah embargo adalah berwenang pemerintah muslim. Adapun masyarakat, siapapun orang yang tidak dibenarkan kebenaran, lancang mendahului keputusan pemerintahnya agar tidak terjadi kekacauan karena lepas kontrol. Baiklah, nama saya Kurniawan Fasya. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok luar biasa yang menarik untuk dipelajari, terlebih perjalanan hidupnya sejak kecil sampai dewasa yang secara umum dapat diduplikasikan oleh siapapun, di mana semua langkah yang dilakukan berkat sebuah proses. Sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW mengawali semua kesuksesan dari nol, bukan warisan. Hal itu tercermin dari kisah beliau yang semenjak 6 tahun sudah yatim piatu, dan di usia 8 tahun harus ditinggal kakeknya untuk selama-lamanya. Semenjak saat itu Muhammad kecil menjadi pengembala kambing sebagai cara untuk mandiri. Bisa dibayangkan bahwa anak kecil itu harus mencari kehidupannya sendiri. Muhammad muda sudah harus berdagang ke berbagai daerah untuk
untuk menemani pamannya. Namun tanpa disadari, langkah tersebut justru menempa kemampuan entrepreneur Nabi Muhammad SAW. Karena berangkat dari jalan itulah Muhammad muda mendapatkan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga. Singkat cerita, tidak butuh lama Muhammad menjadi salah satu pedagang sukses di Jazirah Arab pada waktu itu. Di usia 17 tahun, Muhammad muda sudah masuk kategori entrepreneur besar dengan jalur pedagang lintas negara, atau kalau bahasa sekarang sudah bermain di ekspor impor. Entrepreneur adalah konsistensi dalam membangun terus, sehingga wajar bila Muhammad muda akhirnya mendapatkan jalur al-amim, dapat dipercaya. Prinsip yang dibangun Muhammad muda yaitu jangan sampai mendapatkan uang dari cara-cara yang batil, seperti menipu, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya. Berkaca dari kisah Nabi Muhammad SAW di atas, dapat menjadi dasar bagi para orang tua, pendidik, dan lembaga pendidikan bahwa kemampuan berwirausaha atau kemampuan berentrepreneur bukanlah kemampuan yang tiba-tiba datang dari langit, namun merupakan hasil dari didikan, latihan, serta pengalaman yang memadukan antara teori sekaligus praktek atau langsung. Kenapa lemahnya harta juga menjadi konsentrasi Nabi Muhammad SAW? Karena kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran. Bahkan apabila ditarik dalam konteks yang lebih luas dan menunjukkan bahwa masyarakat yang berentrepreneur masih sangat jauh dari harapan. Di Indonesia, kelompok masyarakat yang bergerak di dunia entrepreneur baru di angka sekitar 1%. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa 1% jauh bila dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura yang berada di angka 4-5%. Bahkan sangat jauh apabila dibandingkan dengan Korea Selatan, Cina, atau Jepang yang mencapai angka 8-11%. Tidak mengherankan bila negara-negara tersebut masyarakatnya hidup sejahtera dan peluang pekerja melimpah sehingga sampai mampu menampung warga negara lain untuk bekerja di sana. Seperti TKW tuh, dari Indonesia kerja di luar negeri. Sementara di Indonesia angka pengangguran itu semakin bertambah di setiap harinya. Ya, mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Evo Ariando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evo Ariando, NIM 105190217, akan membacakan tugas Islamic Entrepreneurship. Lapangan pekerjaan bagi lembaga pendidikan pertama. Sudah saatnya lembaga ini tidak hanya memfokuskan pada kualitas infrastruktur dan nominal semata, tetapi mengajari para anak didiknya supaya melek teknologi, melek bisnis, dan diajari soft skill. Alhasil saat ini mereka keluar dari sekolah atau kampus, mereka sudah siap untuk mandiri. Kedua, sudah saatnya lembaga pendidikan di semua tingkat menjadikan entrepreneur sebagai ruh dalam semua proses kegiatan belajar mengajarnya. Manakala gerakan entrepreneur mampu menyebar ke semua lapisan masyarakat dari semua tingkatan, sudah barang tentunya sejahtera bangsa Indonesia. Tinggal menunggu waktu. Harus selalu diingat, jadikanlah Rasulullah selalu mengembira karena melihat umatnya menjadi golongan yang kuat. Dengan ekonomi yang kuat, peluang untuk menjadi orang yang bermanfaat akan jauh lebih mudah. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk hijrah. Rizal Bakri dan lain-lainnya, dengan peluang yang masih terbuka lebar, tetapi mengapa masih banyak orang yang takut menjadi entrepreneur?
disebabkan oleh dunia yang penuh resiko dan dunia keberanian. Maka tidak banyak orang yang berani melangkah kakinya di dunia entrepreneur. Akan tetapi, bukanlah hidup ini memang selalu mengandung resiko. Dan bukanlah hidup ini memang membutuhkan keberanian dalam segala hal. Hanya saja, bagi para pelaku usaha justru menjadikan resiko sebagai seni yang harus dinikmati. Sehingga akhirnya memiliki nyali untuk berani mengambil resiko dan berani mencoba ide-ide baru. Prinsipnya, saat mengalami kegagalan, harus tetap bangkit dan selalu sukses. Tetap membumi serta terus memperbaiki kualitas. Bahkan apabila ditarik dalam konteks yang lebih luas, data menunjukkan bahwa masyarakat yang berentrepreneur masih jauh dari harapan. Di Indonesia, kelompok masyarakat yang bergerak di dunia entrepreneur baru diangkat sekitar 1%, dan bahkan yang mengatakan di bawah 1% jauh lebih dibandingkan dengan Malaysia ataupun Singapura yang berada di angka 4-5%. Bahkan sangat jauh lagi apabila dibandingkan dengan Korea Selatan, Cina ataupun Jepang. Sementara di Indonesia, angka pengangguran dan kemiskinan terus bertambah setiap harinya. Kemampuan entrepreneur Nabi karena berangkat dari jalan itulah Muhammad muda mendapatkan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dalam mengembangkan kemampuan berdagangnya. Singkat cerita, tidak butuh lama Muhammad muda menjadi salah satu pedagang sukses di Jazirah Arab pada waktu itu. Muhammad muda sudah masuk kategori entrepreneur besar dengan jalur perdagangan lintas negara atau yang sekarang disebut ekspor-impor. Menariknya lagi, saat berada di puncak kejayaan sebagai seorang entrepreneur, Muhammad muda tetap menjadi sosok sederhana, gemar berbagi, tidak sombong. September 2016, angka kemiskinan mencapai 10% lebih atau sekitar 27 juta jiwa. Sebesar itu tentunya perlu dicarikan solusi dan tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah untuk bisa menyelesaikannya. Peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut membantu mengurai PR besar bangsa ini, sehingga lahirnya entrepreneur baru menjadi kebutuhan yang mendesak. Tidak berlebihan bila jihad dalam konteks kekinian, salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan.